Bengkalis, salah satu kabupaten di Riau yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan. Di pesisir timur Riau inilah masih menetap suku-suku Proto Melayu yang masih kuat memegang adat istiadat. Suku asli hutan salah satunya. Wow. Masih tentang mengeksplor keragaman suku yang ada di Indonesia. Seperti sekarang saya bersama dengan suku asli hutan. Ini ada Bang Wira dan juga Bapak Muner. Kita mau mencari satu binatang yang menurut saya namanya unik sekali. Rama-rama. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebenarnya kondisi untuk mencari hewan buruan kami idealnya dilakukan saat air pasang. Bah Muner dapat. Ini karena lokasinya memang harus di rawa-rawa dan juga berlumpur seperti ini. Saya jalannya agak susah. Jadi memang habitatnya dia tuh tempatnya harus lumpur ya Pak ya. Iya. Mana coba lihat. Nah, Pak Munir dapat. Ih, besar. Besar. Ukurannya besar. Pak. Jalan. Untuk mencari rama-rama, ternyata ada tekniknya sendiri. Setelah sarang ditemukan, bagian atasnya harus dibongkar sampai ketemu lubangnya. Barulah mencari jalur air untuk memompa lubang supaya rama-ramanya mau keluar. Nah, ini bentuknya kayak lobster dan kepiting ya Pak ya. Cuma bedanya dia buntutnya ini seperti udang. Tuh belakangnya begini, depannya ada capitnya. Tuh. Ternyata memang tidak mudah untuk bisa memancing rama-rama agar keluar dari sarangnya. Tak hanya butuh tenaga ekstra, selain susah untuk berjalan di dalam lumpur, saya pun harus hati-hati. Karena pergerakan saya akan membuat rama-rama terancam dan akan buru-buru masuk kembali ke lubang persembunyiannya. Sininya. Oh, yang kayak gini ya, yang ada tumpukan tanah. Iya. Dapat. Mana. Dapat. Itu. Oh. Ternyata ini sarangnya kalau saya lihat mirip sama sarang kepiting, hanya bedanya ini dia lebih tinggi tumpukannya dan juga bolongannya ada di atas. Kalau kepiting dia ada dari samping. Lubang dia dekat samping. Kat samping dia punya lubang. Ya, ini dia. Ini dia. Oh, agak kecil ya. Ikan dia. Oh. Ini agak kecil. Kecil. Ya, agak kecil. Ini kecil ya, Bah. Bentuk tubuhnya memang sedikit aneh. Memiliki capit seperti kepiting, ekor seperti udang lobster, dan kaki-kakinya menyerupai kalajengking. Hewan yang juga terkenal dengan nama makohe menjadi salah satu binatang endemik di kawasan Bakau, pesisir timur Riau. Biasa makan sagu pakai apa di sini, Bu? Ikan? Bisa. Rama-rama sudah ada, tepung sagu juga sudah siap diolah, jadi nunggu apa lagi? Berbicara tentang kebiasaan, pasti semua tempat itu berbeda-beda. Seperti sekarang saya sama Ibu Atika lagi mau bikin sagu yang menjadi sumber karbohidrat untuk masyarakat di suku asli hutan. Dan nantinya akan didampingi juga sama rama-rama ya Bu ya? Iya. Wah, udah gak sabar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rumah sampan menjadi tempat utama suku asli hutan berteduh, berlindung, dan beristirahat. Meski tahun 1998 mereka sudah mulai mendapat rumah di darat, tetap saja sifatnya hanya sebagai tempat singgah sementara. Bahkan rumah yang mereka bangun juga tak boleh jauh dari air atau sungai.
tuh takarannya segitu. Tambah lagi. Ini sekarang saya sama ibu lagi mau bikin sagu gobak. Jadi caranya hanya disangrai aja, tapi harus sedikit demi sedikit disangrainya, jangan langsung semuanya karena biar rata ya Bu. Terus dikasih sampai nanti dia akan berubah warna. Tapi untungnya keluar. Sagu gobak atau sagu sangrai adalah salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana cara memasaknya. Yang penting harus sabar dan telaten dalam membolak-balikan sagu saat sudah dalam penggorengan. Sagu gobak tuh warnanya sudah berubah jadi agak lebih kecoklatan. Nah ini nanti akan dihidangkan bareng sama rama-rama. Berarti sekarang kita buat rama-ramanya dulu ya Ibu ya. Air. Sebelum masuk proses pemasakan, rama-rama lebih dulu harus dibersihkan. Ya panjang ya. Untuk rama-ramanya kita olahnya, kepalanya harus dibuang karena ada racunnya dan juga bagian belakangnya karena itu ada kotorannya. Kalau yang ini tidak ada telurnya. Bahasa asli sini ada orang Cina bilang makauhe. Makauhe, Ya. ada yang bilang makauhe, ada yang bilang rama-rama. Iya. Oke. Ini langsung ditumis Bu. Langsung masuk. Aroma dari bumbu yang diolah sudah tercium kelezatannya. Masuk. Angkat Bu. Kayaknya udah mateng ya Bu. Saat yang paling saya suka ini sudah mau dimulai makan. Saya udah penasaran rasa rama-ramanya dicampur sagu seperti apa. Ih, udah makan duluan. Apa Bu rasanya Bu? Enak. Enak. Coba saya cobain. Gini ditaruh dulu. Ya. Gini. Terus baru campur. Ambil rama. Lebih enak. Dagingnya susah Pak. Rasa rama-ramanya ini enak banget. Ini mirip sama kepiting, rasanya bentuknya mirip kepiting dan rasanya pun sama. Kalau dicampur sama sagu, ini bikin makin kenyang ya Bu ya. Tapi hati-hati karena rama-ramanya ini berprotein tinggi, kita jangan terlalu banyak makan berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan bisa membuat efek samping pusing dan kalau yang ada alergi bisa gatel-gatel. Jadi harus sesuai dengan kadarnya ya Pak. Ini yang bisa dimakan nggak sih Bu? Kunyit. Sebagai salah satu taman nasional dengan ikon gajah Sumatera, Taman Nasional Tesonilo juga memiliki potensi wisata. Oh langsung. Ya. Nah, sekarang saya sama Bapak Iwan, ini adalah salah satu mahot yang ada di Taman Nasional Tesonilo. Saya mau diajarin bagaimana caranya untuk menjadi mahot. Tapi sebelumnya ini ada anak manja ya. Ini ada anaknya namanya Bani. Rimbani. Namanya Rimbani. Dia ini masih 1 tahun 7 bulan. Masih nyusu juga. Jadi kita nungguin dulu sampai dia selesai nih. Di belakang. Sama halnya dengan sifat anak-anak pada umumnya, anak gajah juga senang diajak bermain. Meski masih anak-anak, Rimbani sudah memiliki bobot lebih dari 300 kg. Sehingga kita harus tetap menjaga jarak aman. Ya, ini datang lagi. Kanan kiri. Ini jadi untuk kita ngajarin gajahnya ini sebenarnya ada 2 cara. Ada secara sentuhan dan ada secara vokal. Sekarang yang saya mau lakuin sama Bapak Iwan. Jadi kita sentuh dulu ya kakinya ya. Nah, yang pertama Kak, Apa? tangan Kita pegang ya, ini. telinga. Gajah sendiri adalah satwa yang memiliki perasaan sangat kuat. Hubungan emosional dengan mahot yang baik akan membuat gajah-gajah yang sudah terlatih lebih mudah untuk diarahkan.
Nggak cuma manusia yang suka puding, tapi gajah juga suka. Nah ini sekarang saya lagi bikin dulu bahan-bahannya. Ya karena porsi gajah cukup besar, bahan-bahannya juga otomatis besar juga, banyak. Tuh. Ini sebenarnya proses untuk pembuatan puding untuk gajah tidak terlalu lama. Yang lama itu nunggu jagungnya supaya lembek ya Pak ya, agak membutuhkan waktu setengah jam. Nah, Puding gajah merupakan makanan pendamping supaya kesehatan gajah tetap terjaga, khususnya yang berhubungan dengan metabolisme pencernaan. sebenarnya sih bahan yang dipakai untuk olahan puding ini tidak terlalu banyak, hanya tadi jagung, terus gula merah, lalu garam mineral, dan manfaatnya sebenarnya banyak. Salah satunya tadi gula merah itu fungsinya untuk bikin energi gajahnya, dan tadi garam mineral untuk pertumbuhan tulang, apalagi bagus untuk masih yang pada kecil tuh kayak Bani. Seperti si gajah kecil Bani yang nakal. Dan terakhir kita akan masukin dedak ya Pak ya. Puding sudah matang, tinggal diletakkan di cetakan khusus untuk proses pendinginan. Aduh, ini nggak cuma gajahnya yang berat, makanannya pun juga berat. Keras ya. Jadi memang seperti ini kental, tapi nanti kalau sudah didinginin dia bentuknya akan tetap seperti ini. Agak mengeras sedikit. Oh, agak lebih keras. Kira-kira aja. Berarti ini nggak dikasihnya tiap hari ya? Tinggi-tinggi. Bukan makanan pokok. Tinggi-tinggi, Lisa. Ayo Lisa lagi, tinggi. Tinggi, tinggi. Nih cara untuk kasih suplemennya atau pudingnya biasanya harus dibunder-bunderin dulu seperti ini, tergantung ukurannya. Kalau gajahnya besar, digulungnya pun besar, dan kalau si Bani ini yang kecil hanya ukurannya segini. Iya, minta lagi. Selesai dikasih puding, biasanya gajah-gajah ini langsung dikembalikan lagi ke tempat peristirahatannya. Dan saya jadi cinta sama gajah-gajah ini nih. Kekayaan alam yang berpadu dengan kearifan lokal akan memberi manfaat lebih bagi masyarakat dan alam. Kali ini bersama Pak Sutan, saya akan mencari hasil hutan non-kayu untuk kami olah. Yang ini ya Pak pohonnya berarti? Iya. Diambilnya setengah atau seluruhnya? Setengah aja ya? Oke. 1, 2, 3, 4 itu udah. Oh, 4. Ini dia umbut rotan yang nantinya akan kita sayur. Ini kalau misalnya mau ngambil umbut rotan ini harus sama ahlinya. Nah, Bapak Sutan inilah ahlinya, dia bisa tahu mana rotan yang manis, mana yang pahit. Kalau yang mau kita ambil ini yang pahit ya Pak ya? Yang pahit. Karena katanya lebih enak untuk disayur kalau yang pahit. Kita ambil yang mana? Ini dari sini. Rotan yang merupakan tumbuhan perintis dalam hutan memiliki banyak manfaat. Selain menyediakan sumber air dalam batangnya, umbutnya bisa menjadi makanan yang aman dikonsumsi. Wah, ini sudah bisa dimakan Pak? Udah. Ya, nggak pahit kan? Ini beneran pahit. Awalnya Bapak Sutan memang sudah mengira ini dari jauh. Ini pahit nih, masih kecil soalnya. Saya pas dirasa Pahit. betul Pak. Pahit. Nanti yang itu yang manis kita ambil juga atau tidak? Ambil juga.
Duri yang banyak terdapat di batangnya merupakan alat pertahanan rotan dari serangan satwa seperti monyet. Iya, diambilnya berarti dari setengah pohon ke atas. Nah, ini untuk pengambilan umbut rotannya sebenarnya nggak dari bawah, jadi setengah pohon dipotong sampai atas. Jadi bawah akarnya itu nggak diambil, biar tetap tumbuh. Salah satu kearifan masyarakat di sini dalam mencari umbut rotan adalah tidak memperbolehkan mencari di satu lokasi saja, agar kelestariannya tetap terjaga. Selain itu, rotan yang terdapat bunga atau buah juga tidak boleh dipotong, supaya bisa terus berkembang biak. Yang lebih tua itu benar, rasanya manis. Cuma umbutnya ini keras. Tidak seempuk yang pertama, nih yang pertama agak-agak empuk. Tuh yang ini keras banget. Kalau yang ini rebusnya berarti lebih sebentar, yang kecil. Ini nggak boleh makan lagi. Hah? Yang ini. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh dimakan. Ini kan udah rotannya kan nggak bisa makan lagi keras. Lah tadi saya makan, Pak. Oh kalau yang ini nanti habis gigi nanti. Nanti rontok gigi. Ternyata Kalau ini kata kan- Bapak kalau yang sudah tua seperti ini nggak bisa dimakan karena keras. Pantas tadi saya coba-coba keras, Pak, nggak bisa digigit. Ternyata emang harus dimasak dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah banyak nih, Pak. Ini udah cukup belum? Udah. Sudah cukup ya, berarti langsung mau dibawa pulang. Iya nanti kita ngambil bubu. Oh, pulangnya ambil bubur dulu Iya. sekalian. Tentu ada. Udah ada ikannya, Bang? Ada untuk musim baik kan ada ikan yang enak kan. Semoga banyak ikannya. Sayurnya udah ada, nggak afdol kalau nggak ada lauknya. Nah, habis ini saya sama Bapak mau ambil bubu dulu sekalian jalan pulang ya, Pak ya. Iya iya. Semoga aja ikannya banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Iya. Udah berapa lama nih Pak ditinggal? Udah 2 hari. Oh 2 hari. Nah ini dia salah satu teknik masyarakat untuk menangkap ikan. Kalau di sini pakai bubu. Bapak ini udah ditinggalin 2 hari ya Pak? Ah, ikannya banyak. Ikan apa ini Pak? Ikan baung. Baung. Ada 1, 2, 3 ekor. 3 ekor dalam waktu 2 hari, Iya. 2 malam Iya. ditinggal. Iya. Wah, memang posisinya juga ditaruhnya di pinggir-pinggir sungai yang banyak ranting-ranting pohon karena di situ adalah tempat ikan bersembunyi. Jadi gak heran kalau dapat banyak. Iya. Biasanya bisa lebih ya Pak. Coba Pak, saya mau lihat Pak ikannya Pak. Baung adalah satu jenis ikan sungai favorit masyarakat Lubuk Kembang Bungo. Bahkan ikan satu ini menjadi menu wajib saat peringatan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Oke, kita masak bareng sama sayur. Sekarang saya sama Ibu Lilin, Nenek Zaima dan juga Bapak Sutan lagi mau bikin olahan khas di sini namanya ikan bake sambal balacan tahu ngasam bake umbut. Panjang banget judulnya. Nah ini olahannya sebenarnya cukup sederhana. Kita berarti bikin sambal dulu ya Bu ya. Iya. Apa aja Bu? Kita pakai ikan semua ya. Ini Bu. Saya lupa. Dan mau ikut bakar juga sampai nanti umbutnya pecah. Nah ini untuk umbut rotannya hanya dibakar biasa saja. Jadi dibakarnya ini gak cukup lama ya Pak ya. Iya. Hanya menunggu kulit luar dari umbutnya nanti akan pecah terkelupas. Jadi itu tandanya dalamnya udah matang. Ini udah matang nih. Mengolah umbut rotan dengan dibakar adalah salah satu cara untuk menghilangkan kandungan getah di dalamnya. Sehingga ketika dimakan, tidak terasa sepat atau gatal di lidah. Kalau tadi dipakai kan lembut kan. Oh iya tuh. Nah ini umbutnya kayaknya sudah matang karena udah berubah bentuknya tuh jadi lembek. Umbutnya malah ini. Jadi lembek dan juga kulit-kulitnya sudah ngelupas tuh benar pecah. Ini boleh diangkat ya berarti? Angkat.
garam aja. Dan ada satu lagi ini apa nih? Pucuk bebiduk. Pucuk bak biduk. Nih ada makanan pendampingnya juga. Jadi nggak hanya umbut dan ikan. Di sini ada lalapan juga yang bisa dimakan langsung, nggak usah direbus ya Bu ya. Ada tadi daun kulim. Ini tadi ada Pucuk bebiduk. pucuk bebidu. Sama apa lagi tadi yang kecil? Tenggi bung. Tenggi bung. Ya. Tenggi bung. Harum. Ini saya sebenarnya agak sedikit aneh karena biasanya masyarakat Melayu itu ciri khasnya dengan masakan yang berbau santan dan juga ada minyak-minyaknya ya. Tapi kalau ini nggak sama sekali, tidak bersantan, tidak berminyak dan juga Tidak banyak bumbu. tidak banyak bumbu ya. Ini mirip-mirip sama lalapan kalau misalnya di Jawa atau Sunda. Lagi kah? Pengolahan sederhana dengan bumbu dari alam membuat keaslian rasa masakan tetap terjaga. Namanya sambal apa? Satu yang nggak pernah ditinggalin sama masyarakat Melayu yaitu menu ikan. Pasti di mana-mana akan ada ikan. Dan ini ikan bakainya pakai sambal belacan. Enak banget, apalagi ditambah umbut rotan. Ini tuh rasanya pahit dicampur sama sambal dicocol. Enak. Rasanya jadi nikmat. Inilah hasilnya ketika kekayaan alam dipadukan dengan kekayaan tradisi. Ketika alam sudah memberikan banyak sekali manfaat untuk kita, kita juga wajib dong untuk menjaga alam kita ini. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang! Makan lagi! Tambah-tambah. Riau, negeri yang menyimpan ragam adat dan budaya. Ini sekarang tepatnya saya ada di Desa Kopah. Ada satu tradisi yang memang rutin dilakukan ketika ada acara-acara besar. Namanya Sepak Rago Tinggi. Sepak rago tinggi dulu biasa dimainkan oleh masyarakat setempat untuk mengisi waktu luang. Kini sepak rago juga diadakan untuk menyambut tamu. Wah, tinggi banget! Dikit lagi! Wih! Ini permainannya seru sekali. Tadi setelah saya perhatikan sebenarnya mirip seperti takraw, hanya bedanya kalau di sini pemainnya harus ganjil. Karena memang dari zaman nenek moyang itu harus 5 orang, kalau enggak 7 orang. Dan ini mereka membuat sebuah lingkaran di sini. Ini adalah batasannya. Kalau nanti bolanya keluar dari batasan atau dari lingkaran, itu dianggap tidak sah. Nanti akan diulang lagi permainannya. Jika sepak takraw tidak memiliki gawang, rago tinggi memiliki payung sebagai gawangnya. Sederhana, namun menarik untuk dimainkan. Dalam permainan ini, semua peserta adalah lawan. Kalau kita mau main sepak rago, itu nggak boleh pakai alas, nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai sepatu, tapi memang ada alas kakinya. Ini sebenarnya kita taruhnya bukan di bawah, melainkan di atas kaki. Nih, di atas kaki, di punggungan kaki seperti ini, untuk nantinya fungsinya biar pas nendang bolanya nggak sakit kakinya. Berarti saya lepas sepatu dulu ya. Sudah. Harus pakai ini. Sudah Kak, saya sudah seperti laki-laki. Nih, kalau kita mau bermain sepak rago, satu lagi yang harus dilakukan adalah berpakaian adat Melayu. Karena memang dari dulunya bermainnya seperti itu. Jadi karena saya perempuan, yang lainnya pada pakai peci, saya dikasih kain supaya menjadi ikat kepala. Dan saya sekarang siap untuk bermain sepak rago.
Ini bola ragonya hampir sama seperti bermain sepak takraw, hanya bedanya kalau sepak takraw itu ukurannya jauh lebih besar. Kalau ini kecil saja. Cara mainnya, bola ini nggak boleh kena tanah. Jadi pertama-tama harus lempar dulu ke lawan, nanti lawan akan nendang pakai punggung kaki. Kalau masuk ke payung yang sudah disediakan di atas sana, itu tandanya dia menang. Saya nggak bisa. Untuk tendang bolanya sampai ke payung yang di atas itu benar-benar susah, apalagi payungnya itu tinggi. Sekitar berapa meter ini, Bang? 7 meter. Coba bayangin, susah. Para peserta harus mengejar bola agar tidak menyentuh tanah atau keluar batasan. Jika gagal, posisi pemain harus diputar. Itu dianggap bolanya keluar, berarti kita harus ulang lagi. Ini seru sekali ya ternyata permainannya. Akhirnya bola ragonya masuk juga ke dalam payung. Ini kita sudah cukup untuk bermain sepak rago karena semua pemain sepertinya sudah kelelahan. Nah, biasanya untuk masyarakat di Kabupaten Kuansing ini, kalau habis bermain sepak rago, kita langsung makan bareng-bareng, tentunya makanan khas di sini. Konji Baraya merupakan makanan ringan yang wajib hadir di setiap acara besar masyarakat Kuantan Senggigi. Ini jadi rasa konjinya ini ngingetin saya sama rasa bubur sumsum, cuma rasanya jauh lebih manis dan juga di dalamnya terdapat jagung. Nih seperti ini, tuh ada banyak jagungnya, jadinya ketika kita sudah lelah bermain sepak rago, semua makan bersama, diisi lagi perutnya, siap untuk main lagi. Masih mau main lagi, Bang? Sudah, semua udah lelah.